Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mang Cek Bicek di hari Senin penuh dengan semangat. Hari ini berjumpa dengan program kesayangan kita. Halo Palembang. Berewang bareng aku Mang Cek Nopal. Dan aku Cek Susan. Tentunya di hari ini hari Senin balik lagi dengan aktivitas yang padat. Mudah-mudahan Mang Cek Bicek di mana berada ini dalam keadaan sehat ya, apa yang sudah direncana sesuai lah dengan harapan. Baik. Dan juga kalau ngomong tentang kesenian yang ada di Sumatera Selatan ini sungguh sangat beragam ya. Iya, dari seni dan juga budayanya, hasil karyanya salah siko tari penyambutan biasanya yang ada. Terkenal itu dari luar kota juga nasional ini tari tanggai untuk menyambut yang namanya tamu-tamu kehormatan. Nah, tapi untuk ngebahas mengenai aktivitas kawan-kawan pastinya yang bergerak di bidang kesenian yang ada di Sumatera Selatan ini dengan tema kita juga Susan, yaitu merajut kesenian Sumatera Selatan dalam harmoni budaya. Nah, ini telah hadir ada siapa Bu Susan? Nah, ini pastinya pakar-pakar seni yang ada di Kota Palembang. Ada Bapak Surono SPD, Sekretaris Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Selamat pagi. Pagi. Ini kalau di Bapak kecaknya agak-agak senior dia nih. Kando be kali ya. Di kando ke be? Iya. Karena biasa kalau wong seni ini awet muda. Iya, sering bergerak, denger lagu-lagu. Nah, sikot lagi ada juga ini Ki Edi Susilo, pengelola sanggar dan pemerhati seni. Aku alam badukun deh. Bukan. Selamat pagi, semangat pagi. Semangat pagi. Kecingoan dari gayanya. Kalau Cak Nopal mungkin umur-umuran kepala tiga mungkin lah agak Cak Mano ya. Apa tetap disyukuri. Nah, untuk melihat ini dia pemirsa Pal TV, kawan-kawan yang berkecimpung di bidang kesenian dan juga pemerhati budaya yang ada di Sumatera Selatan ini. Nah, ngelihat perkembangan dari seni dan juga budaya yang ada di Sumatera Selatan ini mungkin bisa disampaikan juga oleh Kak Surono dulu tentang perkembangannya Cak Mano saat ini. Oke. Makasih Cek Nopal, Cek Susan. Sesuai dengan kapasitas saya dulu Cek ya. Karena sebagai Sekretaris Dewan Kesenian Sumsel. Sebenarnya perkembangan seni di Sumsel ini cukup baik. Cukup baik, ini salah satunya. Hampir di setiap kabupaten kota itu sudah ada Dewan Kesenian Kabupaten Kota. Dewan Kesenian Palembang, terus ada Pagar Alam, dan yang lain lah. Walaupun ada beberapa daerah yang masih Dewan Keseniannya masih dalam proses pembentukan. Walaupun sudah ada yang pernah dibentuk, tapi karena ada persoalan misalnya kayak ketuanya meninggal atau pergantian kepala daerah, jadi sekarang masanya lagi tidak aktif, lagi kita aktifkan kembali. Nah, bicara soal kesenian, saya lebih condong kayak gini, Cek Nopal, Cek Susi. Saya suka dengan kata-kata tadi kalau kesenian itu beragam. Kita ini multikultural. Kita ini satu daerah yang sangat menerima kesenian dari luar. Jadi ketika bicara kesenian, jangan disempitkan, jangan hanya bicara kesenian Sumsel. Di Sumsel ini ada kesenian-kesenian pendatang kayak Jawa, Bali, Batak, Padang. Selagi mereka berkesenian di Sumsel, mereka juga harus kita perhatikan. Mereka juga harus kita ajak untuk, ya, kalaupun ada tempat untuk pentas bareng, ayo pentas kolaborasi bareng. Kolaborasi. Jangan sampai ya dengan kesenian dimanapun memperhatikan hanya kesenian daerahnya, tapi kesenian-kesenian yang mereka punya KTP Sumsel, mereka berlahir di Sumsel, cuman karena mereka membawa adat istiadat, budaya, seni dari daerah mereka. Mereka mengembangkan itu. Ya, karena ada beberapa daerah seperti di Oku juga kan ada Belitang seperti itu ya, dengan budaya mereka sendiri yang dia bawa di sini ya. Oke. Kalau dari Kak Edi, kira-kira Cak Mano penglihatan dari seni, apalagi sekarang saat ini Kak Edi pengelola sanggar ya, sanggar apa namanya? Sanggar Berdaya. Sanggar Berdaya. Ya, jadi kalau kita lihat seni di Sumatera Selatan itu memang cukup beragam, karena sebenarnya dalam tradisi seni itu ada beberapa hal yang menjadi pakem, semisal begini. Di dalam seni itu mengenal istilah wiraga, wirama, dan wirasa. Apa itu wiraga, wirama, dan wirasa? Wiraga itu adalah gerak dari tubuh. Gitu. Ketika gerak dan semuanya itu termanifestasi, dia akan mengikuti irama. Nah, itulah yang kata banyak orang itu adalah kesenian, berkesenian, ya kan, berkesenian. Jadi irama itulah yang mengatur gerak dari tubuh tadi. Kalau tadi
Cik Susan bilang kami dulu ngedance kan. Nah, yang mengatur gerak dari dance-nya itu iramanya tadi. Benar. Nah, setelah dia mengikuti gerak dikontrol oleh irama tadi, baru namanya wirasa. Jadi dia memiliki ruh, dia memiliki rasa, dia memiliki kepribadian. Kira-kira begitu. Jadi dalam kesenian itu, dalam berkesenian itu sebenarnya utuh gitu kan, antara wiraga, wirama dan wirasa. Dan ini jadi satu hal yang pokok bagi kita semua penggiat seni, bahwa setiap seni itu harus lahir dari diri masing-masing, kira-kira begitu. Nah, ketika di Sumatera Selatan tadi sempat disinggung oleh Mas Surono bahwa kita ini sudah akulturasi budayanya sudah cukup lama, bahwa yang dinamakan kesenian Sumatera Selatan itu yang menyeluruh gitu kan, yang menyeluruh. Karena memang sejak dari zaman Dapuntahiang gitu kan sampai sekarang, dulu ada sekolah namanya Nalanda di Sriwijaya itu, yang itu juga menjadi pusat peradaban kesenian gitu kan. Jadi dari zaman Sriwijaya sampai sekarang akulturasi budayanya itu sudah cukup baik. Nah, artinya bagaimana kita menghidupkan berkesenian di Sumatera Selatan ini ya harus mencakup semuanya. Saatnya kita ayo merangkul seluruh seniman di Provinsi Sumatera Selatan itu. Kita tidak melihat bahwa suku, ras dan bangsanya lagi, karena kita semua berdiri di Sumatera Selatan. Ya ayo, semisal kemarin itu kan saya baru saja berkumpul dengan teman-teman Paguyuban Reok Okuraya itu kan. Ini semuanya misalnya di komunitas Jawa ya, tapi besar sekali rupanya komunitasnya dan mereka berkesenian, ya kan? Mereka berkesenian, dan ini penting untuk sama-sama kita hidupkan, kira gitu. Jadi kalau Sanggar Berdaya sendiri itu kesenian seni seperti apa ya? Nah, kalau Sanggar Berdaya ini simple konsep Mbak. Jadi begini, di Sanggar Berdaya itu kan berdikari dan berbudaya. Berdikari dan berbudaya. Ketika berdikari dan berbudaya, makanya kita memaknai bahwa setiap orang itu adalah seniman, ya, Cik Susan, Cik Noval, itu adalah seniman. Bahwa setiap tempat itu adalah panggung, kira-kira begitu. Jadi Sanggar Berdaya itu dia mengelola anak-anak sekolah, sebenarnya lebih banyak anak-anak sekolah, ada sekitar 40 sekolahan, dari 40 sekolahan anak yang gabung itu sama pemuda dan mahasiswa gitu kan. Jadi kami banyak berlatih mulai dari sendera tari gitu kan. Kami juga beralih, ini yang masih agak kurang di Sumatera Selatan itu soal musikalisasi puisi. Jadi mengekspresikan diri lewat puisi. Karena itu kesadaran seni yang paling sederhana kan dari wirama tadi itu kan. Kita berpuisi tapi diikuti irama, kira-kira begitu. Jadi ini sebenarnya semua orang memiliki ini, karena semisal Cik Susan lagi patah hati gitu kan, galau atau kan menulis sebenarnya kan, menulis ungkapan isi hati, entah itu di dinding-dinding media sosialnya gitu kan, atau yang lain gitu kan. Jadi ini penting untuk digali bahwa sebenarnya, apalagi kita di Sumatera Selatan ya, Melayu gitu kan, syair itu adalah salah satu bagian dari kesenian kita gitu kan. Syair, terus gurindam, pantun dan lain sebagainya. Ini penting untuk dihidupkan. Nah, kami memaknai itu di dalam Sanggar Berdaya itu, bahwa setiap orang itu adalah seniman, setiap tempat itu bisa kita jadikan panggung. Oke. Gitu. Nah, ini mungkin gambaran, karena tema kita juga kan dari seni, ini merajut kebudayaan. Nah, apakah gambarannya kalau orang yang atau daerah yang berbudaya pasti mempunyai seni, ataukah mulai seni dulu nih baru bisa muncul budaya seperti itu? Nah, ini mungkin Dewan Kesenian nih bisa menjelaskannya nih. Kalau bicara seni dan budaya, kalau seni itu diibaratkan bagian dari budaya. Sebenarnya sederhana kok. Budaya itu adalah salah satu yang secara turun-temurun, secara perkembangan dilakukan, tapi semuanya pasti adalah hal-hal yang baik. Ingat, budaya adalah hal-hal yang baik. Itulah kata orang, jangan membudidayakan narkoba di kalangan pemuda. Narkoba bukan hal budaya. Bukan budaya, betul. Bahasanya salah. Geng motor bukan budaya. Walaupun ada geng motor yang baik tapi itu bukan budaya. Budaya pasti hal-hal yang baik. Gitu ya. Budaya kan membaca mungkin ya. Budaya membaca itu hal baik. Dan seni memperindah budaya itu. Dengan seni itu berupa bentuk kemasannya. Bentuk kemasannya. Oh, itu. Tapi tetap juga dengan hal yang positif seperti itu ya, Mas Surono ya. Jadi kayak Ki Edi tadi anak-anak sekolah memang dididik memang dari muda. Nah, mungkin kegiatan-kegiatan dari anak-anak remaja di Sumatera Selatan ini seperti apa kalau dilihat dari seninya sendiri, Mas Surono? Gini,
Kalau bicara kesenian di Sumsel, sebenarnya kita tidak kekurangan loh dengan seniman-seniman yang hebat. Iya. Oke. Kita bicara lagu, kalau lagu ya siapa yang tidak dikenal dengan lagu Yasaman, Betul. Ya. Kak Kamsul Aharla, Iya. yang sudah dinyanyikan oleh band-band terkenal. Betul. Terus kita juga kalau pelukis ada yang sampai sekarang namanya dijadikan nama jalan, Amri Yahya. Oh, ya, Itu pelukis loh, itu pelukis yang lama di Jawa, terus sangat bagus sekali, sangat terkenal namanya. Kemarin Cek Nopal, Cek Susan datang nggak ke Novotel? Ada pameran lukisan loh. Oh, kemarin itu ya. Kemarin, baru berakhir kemarin. Itu komunitas yang dilakukan oleh komunitas pelukis muda Indonesia. Ada pelukis Pak Sumsel juga yang melakukan pameran. Nah, disinilah letak mungkin yang perlu kita kerjasama antara Dewan Kesenian, seniman, pemerintah daerah, maupun pihak swasta. Seniman sudah banyak, karya sudah bagus. Ternyata ada satu hal yang harus kita benahi bersama. Harus disupport mungkin ya. Manajemen seni. Oh. Oke. Manajemen seni harus saya akui, di Sumsel ini kita kekurangan orang-orang yang benar-benar menggeluti hal itu. Yang benar-benar bisa mengemas karya seniman menjadi lebih menjual, menjadi punya tempat yang baik dan yang lain-lain. Sebenarnya kawan-kawan kemarin yang pameran di Novotel sudah sangat baik sekali. Iya. Tempatnya sudah hotel Iya, bintang 5, Bintang 5. dapat space-nya benar-benar di lantai utama. Tapi ketika saya ngobrol dengan mereka, ada Dewan Kesenian Tangerang, Komite Seni Rupanya tampil juga di situ. Dari berapa hari, seminggu lebih, itu saya boleh buka di sini deh. Iya. Hanya 5 lukisan yang terjual. Yang terjual ya. Dan itu pun dengan proses lelang di hari pertama yang didatangi oleh Kapolda nggak datang tapi diwakili oleh perwakilan beliau dengan beberapa pejabat. Oke. Sampai ketika ngobrol dengan mereka, aduh, Mas Sur, kayaknya susah ya untuk di Palembang dalam mengajak orang-orang serius. Bukan susah deh, Pak. Mungkin kami juga sangat sedikit yang tahu dengan hal ini. Apa mungkin kalau seperti itu pameran-pameran seperti itu harus menggait pemerintah setempat? Iya, benar. Harus ya. Benar. Nah, ini gambaran dari fenomena ini sendiri mungkin selaku Ki Edi kan sebagai pemerhati seni dan juga selaku pelaku juga nih. Nanti mungkin bisa dijelaskan karena ada yang mau lewat dulu Ki Edi. Tetap bersama kami di Halo Palembang. Pemirsa, terima kasih masih di Halo Palembang. Kita masih bahas ini mengenai kesenian yang ada di Kota Palembang. Tapi Cek Susan nak ngasih tahu dulu, jangan lupa ini karena Pal TV sudah go public ya. Jadi bisa ditonton di mana bae sambil ngantor, mungkin sambil ngantar anak sekolah di jalan, bisa jengok dari live streaming Facebook atau aplikasi UTV. Jangan lupa juga follow Instagramnya Halo Palembang dan juga official Pal TV untuk tidak ketinggalan yang namanya update dari berita-berita viral yang ada di Kota Palembang. Oke, nah ini kita balik ke topik kita awal tadi, Susan. Ini ngelanjut ke obrolan dengan Ki Edi. Ini kan Ki Edi selaku pelaku juga nih, pelaku seni dan juga pemerhati seni. Nah, ngelihat fenomena seni dan juga budaya yang ada di Sumatera Selatan ini dari sektor tadi ada event di salah satu ballroom hotel ya, yaitu tapi ternyata antusias masyarakat kurang, untuk membeli itu sangat kurang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Apakah manajemennya atau cak mana? Nah, ini selaku Ki Edi ini pelaku seni dan budaya juga dan juga mengorbitkan adik-adik kita untuk menjadi pelaku seni. Ini cak mana ngelihat fenomena itu Dewek Ki Edi? Jadi gini, berkesenian itu hidup salah satunya itu dengan adanya panggung ya. Dengan adanya panggung. Panggung ini menjadi sarana yang cukup penting gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau membantu teman-teman seniman, kalau kita pengen membantu teman-teman budayawan, sediakan panggung seluas-luasnya buat teman-teman seniman. Misal begini nih. Kita ini sama-sama tahu nih, kita banyak sekali kesenian-kesenian yang hidup di desa-desa, di kampung-kampung. Alangkah baiknya misal begini, ada upaya pemerintah, nanti mungkin bisa didorong ya Mas dari Dewan Kesenian Sumatera Selatan DKSS untuk bagaimana menghidupkan festival-festival kampung gitu kan. Tujuannya apa? Untuk mengapresiasi para seniman, untuk mengapresiasi mereka yang berkesenian sampai ke kampung-kampung, dan juga menghidupkan sanggar-sanggar yang kecil-kecil ya begitu-gitu kan. Karena memang ya harus ada apresiasi kan. Begini, ketika satu daerah itu secara berkebudayaan itu sudah cukup maju, mudah-mudahan
bangsa itu akan jadi baik. Kan gini, ada dulu ada gium yang disampaikan oleh Bung Karno, kira-kira begitu. Kalau kita menjadi bangsa yang hebat, kita harus menjadi bangsa yang punya kepribadian. Kita gitu. Jadi bangsa yang berkepribadian itu apa? Bangsa yang berkepribadian itu bangsa yang tidak meninggalkan jati dirinya. Artinya berkesenian, berkebudayaan itu adalah bagian dari itu gitu loh. Kalau kita lebih jauh, semisal karena kebetulan saya seorang Muslim gitu kan, di situ ada begini, telah diciptakan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling mengenali. Ya, siapa yang terbaik adalah mereka yang bertakwa. Artinya ketika kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, ya kita harus menjaga budaya kita, gitu kan. Jadi ini sebenarnya selaras mulai dari perintah Tuhan sampai bagaimana pendiri bangsa kita memberikan pesan kepada kita secara bersama-sama bahwa untuk menjadi bangsa yang besar, untuk menjadi bangsa yang beradab, gitu kan, dia harus berkebudayaan, gitu kan, dan kita harus menjaga gitu, menjaga kebudayaan ini untuk tumbuh. Nah, salah satu cara menjaganya adalah mengapresiasi, memberikan panggung-panggung. Semisal nanti di salah satu contohnya di PAL TV gitu kan, ada acara khusus soal kesenian kan, begitu-begitu, dan itu juga ditularkan ke seluruh institusi gitu kan. Jadi sehingga seluruh seniman kita ini bisa berkarya seluas-luasnya. Terus anak-anak kita juga mereka mencintai kebudayaan sehingga kita juga bisa membentengi dari gempuran budaya-budaya yang tidak mendidik gitu kan. Benar. Keren tuh budaya Sumatera Selatan, kayak semisal Dul Muluk, ada namanya mainan lamo, misalnya gitu. Itu cukup bagus gitu kan, cukup bagus untuk membentengi pengaruh-pengaruh negatif yang berasal dari luar. Nah, ketika kita menjadikan ini lifestyle lah kira-kira itu, menjadikan ini lifestyle dalam kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan kita sangat keren. Ya, Kak Edi, kalau menurut Kak Edi sendiri, apakah seni dan budaya ini mempengaruhi juga dari wisata untuk datang? Oh, sangat. Kita ambil contoh lah ya, salah satu daerah yang hidup dari itu di Indonesia, Bali lah. Iya. Itu sampai ke Seantero Jagat Raya atau Yogyakarta lah kira-kira begitu. Nah, sebenarnya karakteristik Palembang dengan Yogyakarta dengan Bali itu mirip. Apa miripnya? Bahwa di Palembang ini adalah kota jasa. Artinya harus tumbuh kreativitas, harus tumbuh kesenian, karena kita tidak punya sumber daya alam loh di kota Palembang ini. Betul. Karena orang taunya kan Palembang pempek, kuliner. Bagaimana wisata kuliner? Bagaimana cara menciptakan ini dikemas secara apik sehingga sama kayak semisal orang mau ke Jogja itu cuma mau foto sama Plang Malioboro. Dia mau berfoto dengan Plang Malioboro dan mau mencicipi gudeg gitu. Kenapa tidak kita juga jadikan itu? Kita ada celimpungan, kita ada empek-empek, kita ada makanan-makanan khas yang lainnya. Ya, kita juga punya seni tradisi yang luar biasa. Tadi sudah disebutkan ada tari tanggai, tari gending Sriwijaya dan lain sebagainya. Itu bisa kita explore gitu kan, bisa kita kenalkan ke khazanah luar bahwa Palembang ini destinasi wisatanya keren loh gitu kan. Kita punya Sungai Musi gitu kan. Misal kita kemas nih kota Palembang dengan wisata sungai, kira-kira begitu. Bukan tidak mungkin kalau kita lurus itu kan sampai ke jalur itu kan banyak pohon-pohon kelapa gitu kan. Kita bisa bikin Republik Kelapa semisal kan. Yang itu hampir mirip sama sebuah tempat di Amerika Serikat sana yang orang mau datang ke sana sampai kalau kita berpesta itu kan sering ada yang simbol-simbol kelapanya kayak gitu. Ini kalau dikelola dengan baik pasti akan ini. Belum lagi kalau kita mau ke agak naik ya, misal kita ke Pagar Alam, atau kita mau ke ujung Okuraya, semisal kita ada Danau Rano dan lain sebagainya. Ini kan sesuatu aset yang luar biasa. Nah, cara menghidupkan ini salah satunya adalah dengan menghidupkan keseniannya. Ketika bunyi-bunyiannya, berkeseniannya itu hidup, tumbuh di kampung-kampung, insya Allah lah, yakin mereka akan berduyun-duyun, gitu kan? Akan berduyun-duyun datang ke Palembang. Ini ada cerita menarik. Beberapa waktu kemarin, belum ada sekitar 2 bulan, saya ke Genting Highland di Malaysia. Itu di Genting itu tempatnya terpencil, pojok, jauh sekali, ya, tapi orang seluruh dunia datang ke sana karena kemasannya bagus, gitu kan, kayak mirip-mirip Pagar Alam lah kira-kira begitu. Nah, kalau itu bisa kita adopsi nih, semisal gitu kan, kita contoh nih daerah yang sangat pinggiran gitu kan, orang mau datang ke sana. Nah, kita bisa ciptakan itu sebenarnya
di Sumatera Selatan ini gitu loh, kita bisa ciptakan semacam genting itu semisal kita Pulau Kemarau lah ya. Seperti itu. Jadi ini bisa hidup. Nah, salah satu caranya adalah mengenalkan adat istiadat, tradisi dan keseniannya. Karena ini adalah kunci ketika orang disambut di sini dengan ramah, dengan budaya yang keren. Nah, coba gini deh. Cek Susan sama Cek Noval, kita sama-sama membayangkan ya. Iya. Coba bayangkan adat budaya Semende atau pakaian tradisional Palembang, atau kita ke Oku Timur. Indah kan bentuknya? Iya. Beragam. Kalau udah disatuin Beragam, udah banyak. indah sekali dan itu merupakan karya seni yang sangat hebat. Sumatera Selatan ini jarak Iya. berapa meter dari bahasa saja sudah berbeda. Antar desa aja Iya, udah. antar- Nah, Sudah ini berarti berbeda. gambarannya sebenarnya Sumatera Selatan ini ada potensi untuk sangat maju ada, seperti sangat daerah ada, karena luar dari Indonesia bahkan ya. Iya, Nah, tapi kalau melihat dari peran serta, ini kan ada DKSS juga mungkin mempunyai peran tersendiri nih untuk memajukan seni dan juga budaya. Melihat dari tanggapan Ki Kayak Edi dia. tadi, ini gimana? Ya, sebenarnya benar lah tadi apa dibicarakan oleh Ki Edi, ditanggapi oleh Cek Susan dan Cek Nopal. Kalau Sumsel ini, ayo kita dorong kedua bentuk wisata. Wisata kuliner dan wisata budaya. Oke. Pernah ada survei, Bali itu ketika disurvei ke turis mancanegara, kenapa mereka ke Bali? Mereka bukan mau lihat pantai loh, Cek. Oke. Mereka bukan mau melihat keindahan alam. Pantai mereka ada. Tapi mereka mau melihat adat istiadat dan seni yang ada di sana. Mereka sampai sekarang terkagum-kagum dengan tari kecak. Walaupun terkadang kalau kita melihat, kalau orang Indonesia sendiri, ya Allah alangkah lama ini, kapan selesainya tari ini, dari tadi geraknya inilah. Iya. Tapi bagi orang bule, ada beberapa hal yang mereka tidak akan temukan dimanapun Iya, dan cuma benar. ada di Indonesia. Ya. Bakar ogoh-ogoh itu yang lain-lainnya. Nah, balik ke Sumsel. Sebenarnya makasih pertanyaan dari Cak Nopal sangat baik sekali ketika menanyakan apa sih peran Dewan Kesenian untuk ikut yuk membangkitkan kesenian yang ada di Sumsel. Karena juga kan mereka di sini pelaku kesenian kadang-kadang bingung. Ada acara, ada event, tapi ya tidak menutup kemungkinan kita perlu support seperti itu dari pemerintah atau dari bagian swasta segala itu. Nah, ini yang memang benar-benar harus didengarkan nih oleh pelaku seni bagaimana Siap, dari Cek. Dewan Kesenian. Sama kayak saya kulik lagi kemarin yang acara di salah satu hotel pameran lukisan. Jangankan mungkin Cek Nopal dan Cek Susan mau ke sana, mungkin tahu saja tidak. Benar. Mohon maaf ya, mohon Iya, maaf, benar. saya mohon maaf. Dan kalau Cek Nopal dan Cek Susan tidak tahu, mungkin saya masih maklum. Cek Nopal dan Cek Susan tidak berkecimpung langsung di dunia seni. Iya. Ya. Tapi saya cek ke kawan-kawan seniman, banyak juga yang Yang tidak tidak tahu. tahu. Nah, ada miss apa di sini? Ada hal apa yang harus diperbaiki? Iya, benar. Nah, gini sekarang, kalau Dewan Kesenian Sumsel itu berdasar, itu SK-nya SK Gubernur, dilantik oleh Gubernur, mempunyai masa bakti 5 tahun. Ini udah jalan tahun ke-30 sebenarnya. Itu sebenarnya diisi oleh orang-orang hebat ketuanya. Ketua pertama itu Profesor Amran Halim, Oke. Rektor Universitas Wijaya. Iya. Guru besar bahasa Indonesia, yang kita tahu kalau zaman itu Pak Harto tidak mau pidato kalau tidak ada paraf beliau di pidatonya yang akan dibacakan. Gitu. Keduanya ada Pak Johan Anapia, terus ada Dr. Julher, ada Pak Johnson. Dr. Julher ketua ID Sumsel. Terus ada Insinyur Sari Elwin, Kak Yaya. Nah, sebenarnya antara Dewan Kesenian Sumsel dan Dewan Kesenian Kota itu harus jelas dulu. Kalau Dewan Kesenian Sumsel itu bentuknya hierarki dengan Pemprov, pemerintah provinsi, dan Dewan Kesenian di daerah. Yang punya sanggar dan seniman itu adalah Dewan Kesenian Kabupaten Kota. Oke. Mereka yang lebih punya wewenang untuk menyentuh sanggar-sanggar di daerahnya, seniman-seniman di daerahnya. Dan banyak yang berhasil. Oke. Kayak kemarin kita tahu ada gedung kesenian yang berhasil sekarang dijadikan tempat aktivitas oleh kawan-kawan seniman, oleh Kak Febri Alintani dan teman-teman. Terus kalau untuk seniman, sangat banyak sekali, Cek. Ada Kak Iqbal Jepermana yang pernah ke Swedia dan membuat puisi tentang puisinya itu kalau tidak salah Seluang Putika, itu juga sangat baik. Ada Mas Arsul Bayu dan yang lain.
Tinggal bagaimana Dewan Kesenian memperkuat posisi tawar dengan pemerintah daerah. Karena Dewan Kesenian Palembang, Dewan Kesenian Kabupaten Kota, itu SK-nya langsung dari wali kota, dilantik oleh wali kota. Dan kalau bicara soal anggaran ada atau tidak, ya pasti ada. Tinggal bagaimana kita membicarakannya dengan Dewan Kesenian. Anggaran Dewan Kesenian itu kadang besar loh, Cek. Saya buka apa adanya, ya. Ketika di zaman Pak Herman Deru di tahun pertama, alhamdulillah Dewan Kesenian Sumsel itu mendapat anggaran 1 miliar yang untuk mengembangkan Dewan Kesenian. Dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun. Setiap tahun kita ada berubah. Walaupun ketika belakangan mungkin ada evaluasi khusus dari pemerintah provinsi, termasuk juga banyaknya event kegiatan seni dan COVID. Oh ya, otomatis kegiatan kesenian agak banyak dikurangi. Kurang ya. Nah, pertanyaan yang harus kita pikirkan cuma satu deh. Kalau memang Dewan Kesenian itu kita anggap sebagai perpanjangan antara seniman ke pemerintah daerah, yuk lakukan proses-proses negosiasi, proses-proses bagaimana untuk membentuk yang kata Kiedi tadi, perbanyaklah panggung-panggung, perbanyaklah pameran-pameran. Wadah juga ya untuk mereka pelaku seni. Dan jangan dikesampingkan, Cek, yang kita obroli tadi pada saat jeda. Seniman-seniman muda, iya, pelajar, mahasiswa. Banyak itu mereka tuh Emangnya bibit itu. Emangnya orang-orang yang suka K-pop tidak boleh kita fasilitasi? Oh, harus. Harus, Cek. Bahkan seperti ini, Mas Surono. Jadi berapa tahun yang lalu itu masih 2012 ada yang salah satu seni tari ya itu mewakili Indonesia loh, juara 4 di kejuaraan di Jepang. Tapi pemerintah kita nggak tahu ya, itu ya? Dari Sumsel itu. Tapi kita nggak tahu. Oh, mohon maaf, saya juga sampai tidak tahu hal itu, Cek. Tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 2011. Oh ya Allah. Itu memang yang menyelenggarakan dari salah satu brand lah ya. Nah, tapi dia itu kalau menang dia diadu lagi ke internasional. Jadi kita juara 4, juara 1-nya Malaysia, juara 2-nya Korea, juara 3-nya Jepang, juara 4-nya kita. Nah, itu yang kadang-kadang kurangnya informasi. Benar. Seperti itu. Tapi saya maklum kayak gini, Cek Noval, Cek Susan, dan kawan-kawan yang menonton acara ini. Ada memang sedikit kekhawatiran ketika budaya asing masuk, itu akan menggerus budaya-budaya yang lokal yang itu. Sebenarnya nggak perlu khawatir. Bali itu kurang digempur apa sih? Iya, orangnya orang asing semua ya di dalam itu. Yang datang yang nonton orang asing. Tapi apa coba adat istiadat yang namanya meletakkan makanan sesajen di depan rumah? Itu jadi jangan dianggap dulu itu sebagai hal yang bertentangan dengan agama Islam ya, karena mereka agamanya memang bukan agama kita. Hari Raya Nyepi, mau bule manapun, pejabat manapun, nggak ikut tradisi itu. Saya paling suka Nyepi di Bali. Itu kalau sudah Nyepi di Bali, Cek Nopal, Cek Susan, kita merasakan, walaupun saya agamanya Islam, saya bukan Hindu, pada saat ikut Hari Raya Nyepi di Bali, saya ngerasa dengan Tuhan tuh jadi kayak deket. Tenang ya gitu ya. Nah, kalau kita takut dengan budaya asing, berarti kita nggak kuat budaya lokal kita. Jadi jangan takut kalau budaya lokal kita kuat. Termasuk tadi saya bilang ketika Jawa, Batak, Padang mau kita fasilitasi juga. Memang begini, kita terapkan aja aturan deh. Anggap saja 60% sampai 70% kita Dewan Kesenian Kabupaten Kota dan Dewan Kesenian Sumsel fokus ke budaya lokal. Tapi sisakan juga dong dengan budaya-budaya anak muda, budaya-budaya dari daerah lain. Sekarang namanya line dance. Itu lagi hits benar itu. Saya berani nih ya. Saya berani dalam artian mencoba kalau mau. Saya bukan suka bertaruh atau apa. Buatlah Cek Susan dengan Cek Nopal. Cek Nopal buat lomba tari tanggai. Cek Susan bikin lomba line dance. Banyak mana pesertanya? Banyak line dance pasti. Ini jadi mungkin dari pola pikir masyarakat juga ya yang harus kita bantu benahi juga mengarah untuk mensupport seni dan juga budaya asli dari Sumatera Selatan. Nanti kita akan berbincang lagi. Masih banyak kalau soal seni-seni ini. Salah satunya mungkin tentang mutu seni dan juga budaya yang ada di Sumatera Selatan ini mau dibawa kemana nantinya ya. Nanti kita akan berbincang lagi, Mang Cek Bicek. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang.
kita masuk ke segmen terakhir ini lebih ngulik lagi tentang kesenian juga kegiatan-kegiatan yang bakal mungkin kedepannya ada event-event yang besar di Palembang ini. Wah, ini bisa terdengar lagi sampai ke nasional ya. Nah, ini kita tanya lagi tentang kesenian ini khususnya Kak Edi. Ini kan sebagai ketua lah ya dari yang namanya Sanggar Berdaya. Tadi juga dianggotai juga banyak anak-anak sekolah dan kita dengar bahwa tidak dipungut biaya nih mereka di situ. Jadi memang benar-benar cinta akan seni sampai tidak perlu dibayar, mungkin pahala be dapet ya. Nah, ini yang Cak ini mungkin perlu disupport ini sama Mas Surono bagian DKSS ini dewe. Nah, dari Kak Edi dewe, apa yang sudah sejauh ini dibutuh apa yang mungkin sudah pernah disupport sama pemerintah untuk kegiatan seni dewe? Mungkin bisa diminta langsung ada uangnya di dikasih tempat ya. Dikasih wadah lah ya Kak. Ya jadi ini sifatnya lebih umum saja Mbak. Jadi kita ingin gitu kan kepedulian dari pemerintah daerah gitu kan, BUMD, BUMN yang ada di Provinsi Sumatera Selatan itu fasilitasilah ya teman-teman di sanggar-sanggar, teman-teman seniman, teman-teman budayawan di seluruh Provinsi Sumatera Selatan ini. Jadi sediakanlah anggaran yang cukup buat teman-teman karena berkreasi gitu kan, semisal begini nih. Sekarang semisal perlengkapan tari gitu Mbak ya. Untuk kalau kita harus sewa itu benar. Gitu kan. Kalau itu bisa difasilitasi, bisa disediakan oleh pemerintah daerah itu akan sangat lebih baik. Nah, Dewan Kesenian harapan kita bisa menjembatani itu. Jadi sehingga seluruh seniman di Provinsi Sumatera Selatan itu karyanya diapresiasi dan juga mendapatkan hidup dan penghidupan di dunia ini, di dunia berkeseniannya itu. Karena memang seniman kan hidup dari karya gitu kan, budayawan juga hidup dari karya, sehingga penting untuk bagaimana pihak-pihak yang berwajib ini gitu kan, pihak-pihak pemerintah, BUMN, BUMD dan seluruh kelompok seluruh elemen itu untuk juga mensupport para seniman. Dan ini satu lagi yang jadi cukup penting, hidupkanlah kesenian itu juga di sekolah-sekolah gitu kan, di sekolah-sekolah, di institusi-institusi, sehingga keluhuran budi itu terbangun gitu kan. Karena memang untuk memperhalus budi, untuk memperhalus perasaan, wirasa tadi itu dia berangkat dari seni, kira-kira begitu. Kalau kita disentuh secara seni itu, hati kita jadi lembut gitu kan. Jadi ini juga akan berdampak luas terhadap kehidupan di Provinsi Sumatera Selatan ini. Karena ya kita ini kan semakin hari semakin tahun di tengah gempuran kemajuan teknologi dan informasi ini, kita butuh sesuatu yang berkeadaban gitu kan. Jadi kan manusia ini hidup berperadaban kan. Nah, keadaban kita ini sudah digariskan bahwa keadaban kita ini adalah keadaban yang berkeadilan, berkemanusiaan. Nah, itu hanya bisa disentuh lewat kebudayaan. Nah, kalau ini bisa kita tanamkan dari sekolah-sekolah kita, dari tingkat-tingkatan TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, mudah-mudahan ini akan menjadi baik. Sekarang kita cek saja di kampus-kampus saja yang fasilitasnya banyak. Berapa persen semisal mahasiswa-mahasiswi kita gitu kan yang berlatih sendera tari semisal, atau yang ada klub dance-nya lah, kira-kira begitu, yang lebih modern lah, kira-kira begitu. Jadi ya kita bisa cek sekarang siapa yang masih peduli dengan menghidupkan kebudayaan kita. Nah, ini harus ada satu kebijakan, gitu kan? Ada satu kebijakan yang mendorong itu, yang mendorong untuk bagaimana semisal menghidupkan itu kan. Jadi kita misal belajar bisa menggunakan berkesenian, gitu kan? Jadi untuk menghafal huruf-huruf, untuk menghafal perkalian dan sebagainya, kita bisa menggunakan lagu-lagu. Kalau kami itu sering menyebutkan dengan istilah metode sari suara. Kebetulan saya dari Taman Siswa kan. Jadi di Taman Siswa itu bagaimana cara mendidik, mengolah rasa itu. Salah satunya adalah menyampaikan mata pelajaran ini dengan metode berkesenian. Kami menyebutnya metode sari suara. Sari suara itu tadi. Jadi bagaimana tujuannya adalah untuk memperhalus budi sang anak, gitu kan. Nah, kalau budi sang anak ini sudah luhur, sudah halus, mudah-mudahanlah Sumatera Selatan ini akan cantik di mata luar dan itu akan menghidupkan perekonomian masyarakat Sumatera Selatan. Ini Kedi, sudah pernah ada event mungkin yang disupport sama pemerintah sendiri untuk kesenian sejauh ini? Kalau kami selama ini menciptakan panggung-panggung kami sendiri, gitu. Kami menciptakan panggung-panggung di kampung-kampung, gitu kan,
terakhir kemarin agak lebih bagus lah kami di hotel gitu kan. Ada support itu support dari pemerintah. Ada support dari pemerintah ada, provinsi betul, ada gitu kan. Kami menciptakan panggung-panggung itu. Nah, harapan kami tidak hanya sebatas itu. Jadi seluruh seniman, seluruh budayawan di Provinsi Sumatera Selatan disupport gitu kan. Disupport, difasilitasi gitu kan. Kalau pameran jangan sampai sepi gitu. Kan kasihan. Sudah berkarya cukup baik gitu kan, apresiasinya juga ini. Nah, nanti ketika tadi itu kita mengenalkan kebudayaan dari sejak dini tadi kan, sekarang kemajuan teknologi ini kayak semisal bertiktok ria dan lain sebagainya ini kan sudah cukup ini kan, sudah cukup banyak. Nah, ini anak-anak ini juga akan peduli ke situ gitu loh. Jadi akhirnya tayangan yang muncul ke publik adalah tayangan yang positif. Benar. Gitu kan. Nah, jadi bisa berimbang gitu kan, karena kan kita hidup dipengaruhi oleh kebudayaan. Ya, berarti Ki Edi dari cerita ini butuh wadah dan tempat ini, ya, Mas Surono, ya. Wadah dan tempat untuk nih, mungkin tadi ini saya lihat acaranya kecil-kecil, terus acaranya ya lumayan gitu. Tapi nah berarti memang mungkin kan di Palembang ini banyak bangunan-bangunan yang terbengkalai, yang memang tidak terpakai. Nah, mungkin bisa pemerintah diberikan satu khusus memang free ya untuk melatih dari anak-anak sekolah ini yang seni tari dan lain. Seperti apa Mas Surono? Apalagi apalagi tadi kita dengarnya ada anggaran ya memang ya. Nah, mungkin itu. Kalau untuk masalah tempat, kalau untuk provinsi itu ada Geraha Budaya Jakabaring, itu tempat pentas teater, tari dan yang lain-lain. Nah, untuk Palembang, alhamdulillah berkat perjuangan keras dari kawan-kawan, Kak Febri Anintani dan yang lain-lain, KBTR itu udah jadi gedung Dewan Kesenian. Wah. Kemarin sudah dilukis di berarti udah ini sudah karena perjuangan dari Kak Febri, Kak Aligoi, Kusoy, Om Kusoy dan yang lain itu berhasil mereka kalau saya bahasakan bisa dipergunakan oleh seniman. Nah, karena ada panggung kan? Ada panggung. Walaupun masih banyak kalau kata teman-teman yang harus dibenahi, yang harus perlu tetap bantuan dari pemerintah. Nah, ini kita tidak bicara soal level tanggung jawab ya, Cek Susan, Cek Noval ya. Ada dua hal yang harus dipahami. Dewan Kesenian Sumsel itu lebih condong ke koordinasi, lebih condong kepada bagaimana menata Dewan Kesenian Kabupaten Kota. Yang punya sanggar, yang punya seniman itu adalah Dewan Kesenian Kabupaten Kota. Yang Palembang punya sanggar-sanggar dan seniman-seniman. Dewan Kesenian Palembang pasti punya data tentang sanggar-sanggar dan walaupun tidak menutup kemungkinan Dewan Kesenian Sumsel membuat acara yang khusus untuk seniman dan sanggar-sanggar. Kayak kemarin Dewan Kesenian Sumsel dengan Dewan Kesenian Muara Enim kami membawa 30 lebih untuk ikut Festival Borobudur. Itu sebelum pandemi. Itu yang di Festival Borobudur itu bukan sembarangan, dari Swedia, Selandia Baru, bahkan dari Australia yang tampil. Dan salah satu yang tampil adalah Muara Enim. Dan bisa tampil bukan hanya pemerintah daerah. Benar kata Ki Edi, CSR dari perusahaan. Ketika kami ketemu, saya tidak boleh kan menyebutkan BUMD ini kan nggak masalah. Ketika saya ketemu dengan PTBA, ngobrol, kalau ini sangat diperlukan, Muara Enim harus tampil di dunia internasional, mereka langsung support. 30 orang berangkat, 3 habis ambil fasilitas hotel semuanya. Jadi kalau dari pemerintah sebenarnya sudah support ya, tapi tinggal dari bagaimana teman-teman komunitas dan juga mungkin dari Dewan Kesenian Kabupaten Kota juga bisa berkolaborasi dengan stakeholder lainnya. Nah, bicara soal kolaborasi, saya garis bawahi, ini bukan saja mengeluh ataupun merasakan kesulitan, tapi satu hal, benar kata filsuf deh, ada 3 bidang yang susah diurusi, aktivis, wartawan, dan seniman. Kalau orang gila nggak usah lah, itu urusan karena ada yang bilang memang seniman ini untuk diakui harus berdarah-darah terlebih dahulu. Ya benar ya. Nah, tapi kalau melihat dari antusias masyarakat Sumsel ataupun Kota Palembang sendiri ya, yang ingin menjadi seniman, karena gambaran orang-orang nih kebanyakan untuk menjadi seorang seniman kita belum tahu masa depannya kemana. Nah, ini passion orang-orang nih bagaimana nih? Kita mengubah passionnya, ketakutan orang-orang ini menjadi sebenarnya tidak seperti itu. Passion seniman ini bisa untuk pertumbuhan ekonomi juga sebenarnya. Ini kan kayak gini aja. Boleh.
Coldplay mahal apa sih tiketnya? Ya, betul. Coldplay ya. Sepenuh apa? Gelora Bung Penuh. Karno? Sangat penuh. Iya. Coldplay seniman bukan? Seniman musik. Seniman benar. musik. Nah, kalau kita bicara ini yang harus kita tata kembali di mental kawan-kawan. Ini saya bicara mental kawan. Misalnya kayak gini. Kalau saya ke Jepang ngobrol dengan seniman ke Belanda, pekerjaan di sana tidak bisa kita ngomong pekerjaanmu apa? Seniman. Kalau di sana enggak seperti itu. Pekerjaanmu apa? Pelukis. Oke. Pekerjaanmu apa? Teatrawan, sastrawan. Dan mereka karena merasa itu pekerjaan, Cek Nopal, Cek Susan, mereka ada jam kerja. Oke. Apalagi ketika mereka berani menuliskan itu di kartu pengenal mereka, KTP lah kalau gitu. Pekerjaan seniman. Kamu bekerjanya jam berapa ke jam berapa? Dalam rentang waktu kamu menghasilkan apa? Dari yang kamu hasilkan ini, yuk kita sama-sama untuk membuatnya menjadi bisa mempunyai nilai jual yang untuk penghasilan. Nah, tinggal ya secara garis besarnya ya sama-sama kita membenahi manajemen seni kita bersama. Ya, dan juga pembentukan pola pikir kita. Jangan sampai banyak seniman-seniman ini ketika dia sudah dewasa pensiun dini. Benar ya? Iya. Ya, sama kayak gini. Itu tadi dengan era kan. Tadi kan disinggung soal anggaran dari pemerintah. Ya. Memangnya Coldplay bisa punya uang sebanyak itu dari anggaran pemerintah mereka? Betul. Iya. Tidak ya. Memangnya, mohon maaf nih, kayak Slamet Raharjo atau Putu Wijaya, W.S. Rendra, almarhum, Nano Riantarno, apakah itu berdasarkan anggaran dari pemerintah? Karena karya mereka, karena manajemen mereka yang baik. Jadi berarti sama-sama sinkron lah ya. Ya, tapi saya garis bawahi, Cek Nopal, Cek Susan, benar kata kalian, tanggung jawab dari pemerintah, tanggung jawab dari Dewan Kesenian. Untuk harus ada. Iya. Harus ada. Karena apalagi yang digarisbawahi untuk budaya yang Sumatera Selatan ini yang diangkat. Sebelum tutup, saya informasikan kalau Dewan Kesenian Sumsel bulan Agustus akan mengadakan musyawarah daerah Dewan Kesenian Sumsel, itu memilih pengurus baru, ketua baru, dan sudah diarahkan oleh Pak Gubernur. Kita akan melakukan pembukaan untuk siapa yang mau jadi ketua Dewan Kesenian. Weh, mantap. Kita tunggu Kage. Mungkin terakhir ini harapan dari kawan-kawan tentang perkembangan seni dan juga budaya. Ke depannya kira-kira. Sumatera Selatan. Mungkin Ki Edi dulu deh. Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Bupati, tolong lebih peduli lah para seniman dan budayawan di Provinsi Sumatera Selatan, ya kan? Jangan sampai kejadiannya terulang, Mas, kayak yang di Kota Palembang kan, teman-teman harus berusaha untuk cari tempat. Jangan sampai. Jadi fasilitasilah seluas-luasnya, Pak Gub, Pak Bupati, Pak Wali Kota, fasilitasilah para seniman di Sumatera Selatan ini dengan ya minimal difasilitasi tempat lah, karena seni itu butuh ruang. Seni itu adalah karya, kira-kira begitu. Bagaimana kita mau berkarya kalau ruangnya dipersempit gitu kan? Seniman mau dapat tempat saja harus berjuang mati-matian gitu kan? Jadi ayo, saya mengetuk hati para pejabat di Provinsi Sumatera Selatan, di kabupaten kota seprovinsi Sumatera Selatan, ayo dukung seluruh seniman di Provinsi Sumatera Selatan. Baik, semoga segera terrealisasi apa harapan kita bersama ya. Mungkin dari Mas Surana. Kalau saya sebagai Dewan Kesenian Sumatera Selatan, harapan saya Dewan Kesenian kabupaten kota yang ada di 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan, yuk kita lebih sering berkomunikasi, bekerja sama. Karena seni di Sumsel ini dibangun oleh daerah-daerah. Ketika ada event-event tertentu, jangan segan, jangan sukar untuk melakukan kerjasama. Karena saya yakin ketika kita bekerja sama, event itu akan menjadi lebih besar dan bermanfaat untuk sanggar dan seniman yang ada di Sumatera Selatan. Itu saja. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber kita, luar biasa. Semoga harapan kita semua untuk kemajuan seni dan juga budaya, khususnya yang untuk di Sumatera Selatan ini bisa semakin berkibar kembali. Terus juga kedepannya ini bisa menjadi passion untuk generasi-generasi muda saat ini. Jangan tampil di teknologi di TikTok misalnya kayak gitu, hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat tetapi bisa menjadi manfaat juga nantinya. Dan pastinya kita juga informasi ke bahwa apa tadi KBTR ya Mas Rone ya, sudah bisa di Palembang ini sudah bisa digunakan buat seluruh pelaku seni gratis mungkin? Itu
bisa gratis dengan berbicara dengan pengelola-pengelola di sini. Iya. Yang jelas tergantung sudah ada tujuannya, wadah. tergantung tujuannya, Yang jelas komersial atau nanti, tidak. sudah ada wadahnya untuk yang pastinya panggung-panggung dari seni yang ada di Kota Palembang ini. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung program Halo Palembang hari ini, Susan, dan juga terima kasih untuk segenap narasumber yang telah berbagi informasi dan selalu kembang ke informasi kita setiap harinya dari hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 9 sampai dengan jam 10 berewang dengan berbagai narasumber yang inspiratif dan juga memberikan edukasi kalau lah untuk kita semua ya. Dan akhir kata aku Bang Cik Nopal. Aku Cik Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.